Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semuanya, kembali lagi bertemu di channel kami, Giga Sinergi Motor. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan unit mobil Honda Jazz tahun 2008. Keluhan AC nggak dingin. Ini sekitar 3 bulan yang lalu sudah diservis, tapi sekarang sudah kurang dingin lagi atau nggak dingin lagi sama sekali. Ini kemarin 3 bulan yang lalu servis di bengkel lain. Ini pada kesempatan kali ini customer mampir ke bengkel kami ya, maka kami akan melakukan cek total secara menyeluruh ya, bagian-bagian yang memungkinkan terjadi kebocoran pada AC ya. Untuk bagian depan ini untuk pengecekan kondensor AC, kita sudah melakukan pelepasan bumper ya, bumper bagian depan dilepas. Kita cek bagian kondensor ini ya. Kalau untuk kisi-kisinya sepertinya sudah banyak yang ini nih, rontok ini, kena steaman ya. Cuman indikasi kebocoran tidak terlihat di sini ya. Nah, untuk sambungan ini ada sedikit terembes ya di sealnya nih. Ini nanti kita ganti sealnya aja. Terus untuk kompresor nanti kita akan cek. Kita akan cek dari bawah. Coba kita lihat. Ini tuh, oh ternyata kompresor bocor kenceng nih, basah nih. Nih ya, kompresor bocor besar ini. Ini di sini bekas oli kebocorannya tampak jelas sekali ya. Nanti kita akan lepas kompresor. Nah, kemudian untuk berikutnya kita juga lepaskan evaporatornya. Ya, evaporator nanti kita akan lepas semuanya. Jadi biar tuntas ya. Soalnya ini mobil sudah cukup usianya, udah cukup tua. Jadi sangat riskan sekali komponen-komponen AC-nya mengalami kebocoran karena faktor usia ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan pembongkaran evaporator kompresor. Kita akan sekarang mulai dengan pelepasan atau pembongkaran evaporator terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita ditemani adik-adik PKL dari Ma'arif 9 Kebumen, Jawa Tengah. Ini ada Mas Kenu, ada Mas Risvanto, sama Mas Aditya. Semoga mereka menjadi penerus-penerus yang handal, menjadi mekanik yang profesional ke depannya. Amin. Baik, nanti kita akan lanjutkan ke pembongkaran evaporator ya. Untuk evaporator, jadi adanya di sini. Jadi paling nanti ini udah terlepas bagian cover bawah laci ya. Kita lepas dengan cara melepas kancingan-kancingan di pinggirannya sama skrup yang ada di bawah sini nih. Terus berikutnya juga lacinya kita lepas, tarik. Nah, jadi sekarang terlihat lega dan longgar ya. Jadi mempermudah kita nanti untuk membongkar evaporatornya. Untuk evaporator kita terlebih dahulu lepaskan ini ya, motor blowernya nanti 3 baut. Kemudian ini apa, casing blowernya yang terhubung dengan casing evaporatornya nanti kita lepaskan ya. Baik, sekarang kita akan lepaskan baut yang 3 biji ini yang mengikat dudukan motor fan blower. Ini setelah baut yang 3 biji terlepas, kemudian kita tarik keluar ya motor blowernya. Ini baut yang di sini tadi nih, 1 2 3 nih baut dudukannya. Kemudian kita akan lepaskan juga casing rumah motor blowernya ya. Ini di sini ada 4 baut juga nih. Ini bawah 1, ini 1, terus atas kiri juga tuh ya 2, terus ini yang mengikat ini nih, menghubungkan sama rumah evaporatornya ada 2 nih, 1 ini 1 sama ini 2 nih, jadi 4 semuanya total bautnya nih. Ini udah saya lepaskan tadi bautnya, tinggal ditarik aja keluar ya, udah longgar. Nanti kita akan tarik nih.
Ini ada tambahan ini ya, satu skrup di sini nih yang nahan, jadi harus dilepas juga. Nah, setelah terlepas semua baru kita keluarkan rumahnya. Berikutnya untuk melepaskan evaporator, kita lepaskan cover ini ya, cover ekspansi sama pipa yang dari depan ya. Ini berfungsi juga sebagai talang untuk menjaga kebocoran dari pengembunan pipa. Ini bautnya ada dua nih, sebelah sini satu, ini samanya sebelah sini satu belakangnya. Terus berikutnya nanti kita akan lepaskan nih kunci L 2 biji nih yang mengunci ekspansi ya, sama bagian ini juga nih pipa bagian ke depan sana di luar dari ruang mesin. Nanti kita akan lepaskan semuanya. Ini buat ekspansi valve-nya sudah saya lepas menggunakan kunci L ukuran 3,5 kalau nggak salah, 3,5 inch ya, 3,5 mili. Ada 2 biji ini, kemudian kita cabut ya. Nah, ini dia tuh terlepas. Berikutnya juga nanti kita akan lepaskan ini kabel thermistor, kita lepaskan juga. Terus berikutnya kabel wheel stand, nah ini kita juga lepaskan ya. Kita tarik, nah, lihat nih. Berikutnya nanti kita akan lepaskan baut yang menahan cover ini, cover tutup evaporator. Nanti kita akan lepaskan nih. Ini untuk skrup penahan cover evaporator ada 5 ya. Atas ini satu, terus samping, terus sama nih paling ngumpet paling bagian bawah nih, di bawah belakang ya, bagian bawah belakang ini ada satu yang ngumpet ya. Kalau sudah terlepas semua 5 biji baru kita tarik covernya. Nah itu dia. Terus kita tarik aja nih evaporatornya keluar. Lepas ya. Nanti akan kita tes bocor ya. Terus berikutnya nanti kita akan lepaskan kompresor ini. Kompresor akan kita lepaskan, nanti akan kita turunkan untuk mengetahui apakah bocor apa tidak. Nanti setelah turun baru ketahuan. Ini kompresornya sudah saya turunkan ya. Ternyata ini terindikasi bocor ini ya. Soalnya di sini nih bagian sini banyak oli nih. Baut-bautnya juga tadi dalamnya banyak oli. Ini juga nih banyak oli. Ini kemungkinan bocor. Kalau untuk kompresor sensingnya ada di ini, seal body ya, seal body kompresor sama subseal ini, subseal kompresor nih, subseal kompresor ya. Jadi kalau untuk mobil-mobil yang sudah cukup usia ya, kalau untuk servis AC tapi nggak awet 2 bulan 3 bulan atau setengah tahun sudah nggak kurang lagi, kita perlu untuk pengecekan secara total ya. Jadi biar AC-nya lebih dingin, terus awet juga ya. Mulai dari kompresor nih, terus kondensor ini ya. Kondensor juga harus kita cek secara teliti. Apabila ada indikasi kebocoran walaupun halus, kita juga harus antisipasi, minimal dilas atau kalau udah cukup usia lebih bagus untuk diganti. Terus juga sambungan-sambungan ya, dari selang-selang ini, sambungan-sambungan ini tuh dari sil-sil selang atau pipa
yang menghubungkan ekspansi valve dengan evaporator, kemudian juga evaporator ya. Nanti kita akan tes bocor ya, apakah bocor apa enggak, nanti ketahuan setelah kita tes ya. Jadi itulah salah satu cara untuk memperbaiki AC mobil yang kita lakukan untuk mobil yang sudah cukup tua usianya ya. Jadi sangat perlu sekali dilakukan secara totalitas atau secara menyeluruh, jadi biar AC-nya hasilnya dingin dan awet ya, tidak mudah bocor. Baik sobat YouTube semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada salah dan kekurangan, saya minta maaf yang selebar-lebarnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.